Salam sejahtera buat semua partisipan. Di sini sudah ada 10 ya partisipan. Coba saya sapa 13. dulu nih. 13 ya. Oh Mm-mm. ya, berarti sama Berdua. Bapak dan saya ini ada 11 ya. Ya, Untuk Pak Pak Alfitra Alfitra ini ini. ya. Apa Apa kabar kabar Bapak? Bapak? Bisa Bisa di di-unmute dulu ini nih untuk untuk perkenalannya. perkenalannya. Ya, Ya, Pak Pak Alfitra, Alfitra mungkin mungkin lagi lagi ngopi ngopi dulu dulu ya. ya. Ya, kelihatannya nih pada anteng. Pak Amin nunggu Mm-mm. news. Oke, Ini ada Bu Dwi untuk Wahyu juga nih. Selamat join Bu Dwi. Terus tadi ada Bu Nila ya. ya Sekarang sekarang Pak Pak Anton. Anton, Apa apa kabar kabar Bapak? Bapak? Bisa Bisa di-unmute di-unmute juga juga untuk untuk menyapa menyapa partisipan partisipan dan dan sekaligus sekaligus memperkenalkan. memperkenalkan. Oke, Oke, Pak Pak Anton Anton juga juga mungkin mungkin lagi lagi nyiapin nyiapin kopi kopi nih nih ya buat buat malam malam prabar prabar kita kita ya. nih. Nah, Nah, untuk untuk Pak Pak Arif Arif Rahman, Rahman, apa apa kabar kabar Pak? Pak? Baik, Pak. Oh, Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Iya, gimana gimana Pak Pak Arif? Arif? Udah Udah berapa berapa lama lama nih nih trading trading Pak Pak Arif? Arif? Gimana, Pak? Udah Udah berapa berapa lama lama Bapak Bapak punya punya pengalaman pengalaman trading? trading? 1 tahun lebih saya, Pak. Wah, Wah, berarti berarti udah udah lumayan lumayan ya, ya, banyak banyak pemahaman pemahaman sekaligus sekaligus sudah sudah mengenal mengenal tentang manajemen manajemen resiko, risiko, sudah udah pernah pernah trading trading profit profit juga, juga, mungkin mungkin juga juga ada ada lossnya lossnya lah lah pasti. pasti. Gimana Gimana Pak? Pak? Bisa Bisa cerita cerita sedikit sedikit Pak? Pak? Lanjut aja, Pak. Oke Oke, oke. oke. Nah, Ini untuk kelihatannya yang selanjutnya selanjutnya Bu Bu Dwi Dwi Wahyu Wahyu Utami, Utami, apa apa kabar kabar Ibu? Ibu? Kelihatannya 1 menit lagi nanti kita Iya, mulai ya. Oke, oke. nanti Nanti pas pas 7.15 7.15 kita kita mulai mulai ya. ya. Sambil menunggu teman-teman atau Bapak Ibu yang lain join, mungkin sambil perkenalan santai aja ya. Iya. Iya. Mm. Pak Pak Ipul Ipul juga juga apa apa kabar? kabar? Baik, Baik, Pak Pak Alfitra. Alfitra. Katanya Katanya masih masih di di jalan jalan ya. ya. Untuk Untuk Ibu Ibu Nila Nila juga apa juga apa kabar? kabar? Bapak Bapak Ridho, Ridho, Ibu Ibu Risma, Risma, apa apa kabar kabar Ibu? Ibu? Ibu Ibu Vivi? Vivi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Bapak Puji. Puji. Oke, Oke, eh, kita kita mulai mulai aja aja dulu dulu ya ya untuk untuk eh, eh, materi materi webinar webinar malam malam ini ini yang yang kita kita membahas membahas tentang tentang strategi strategi trading trading saat saat NFP NFP dengan dengan HSB. HSB. Perkenalkan Perkenalkan sebelumnya sebelumnya nama nama saya saya Amin Amin Rahim, Rahim, market market analyst analyst sekaligus sekaligus trader trader di di HSB HSB lah. lah. Bisnis Bisnis ini ini kita kita bilang bilang trader trader aja ya biar biar sama sama ya. ya. Kita Kita nggak nggak ada ada yang yang lebih lebih pinter pinter di di dunia dunia berjangka berjangka ini. ini. Jadi Jadi materi materi utamanya utamanya yang yang pertama pertama dengan dengan adanya adanya rilis rilis data data NFP NFP ini, ini, kita kita bisa bisa melihat melihat tiga tiga skenario skenario ya ya untuk untuk rilis rilis data data NFP NFP ya. ya. Yang Yang pertama pertama ini ini skenario skenario pertama pertama itu itu jika jika data data aktual aktual NFP NFP itu itu bertambah bertambah atau atau dirilis dirilis lebih lebih tinggi tinggi 50 50 sampai sampai 150 150 ribu. ribu. Nah, Nah, itu itu kita kita kombinasikan kombinasikan dengan dengan data data pertumbuhan pertumbuhan upah upah atau atau average average hourly hourly earning, earning, di di mana mana datanya datanya yang yang pertama, pertama, skenario skenario pertama pertama itu itu ada ada di di bawah bawah 0,5% 0,5% untuk pertumbuhan pertumbuhan upah. upahnya. Nah, Nah, itu itu akan akan impact-nya impact-nya yang yang pertama pertama negatif negatif untuk untuk dolar dolar Amerika Amerika atau atau dolar dolar dengan dengan mata mata uang uang lainnya. lainnya. Yang Yang kedua kedua positif positif untuk untuk emas. emas. Yang Yang ketiga ketiga negatif negatif untuk untuk indeks indeks Dow Dow Jones. Jones. Nah, Nah, yang yang kedua kedua jika jika pertumbuhan pertumbuhan upahnya upahnya di di atas atas 5%. 5%. Di Di sini sini jika jika pertumbuhannya pertumbuhannya di di atas atas 5%, 5%, itu itu impact-nya impact-nya akan akan memberikan memberikan impact impact positif positif untuk untuk dolar. dolar. Kedua, Kedua negatif negatif untuk untuk emas. emas. Dan Dan yang yang ketiga ketiga positif positif untuk untuk indeks indeks
ataupun khususnya Dow Jones. Dan yang ketiga itu pertumbuhan upahnya sama dengan 0,5%. Itu sifatnya netral ya untuk dolar, emas, dan indeks, khususnya indeks Dow Jones. Skenario kedua ini kita melihat jika data aktual NFP-nya itu data aktualnya di bawah 0 ataupun minus ya. Nah, jika pertumbuhan upahnya itu di bawah 5%, itu impact-nya sangat negatif untuk dolar. Tetapi untuk emas itu sangat positif atau bisa rally ya di harga emas ya. Nah, untuk yang ketiga juga sangat negatif untuk indeks Dow Jones. Untuk pertumbuhan upah di atas 5% itu juga negatif untuk dolar, positif untuk emas, dan negatif untuk indeks Dow Jones. Nah, untuk pertumbuhan sama dengan 0,5%, itu impact-nya akan netral ya untuk dolar, emas, dan indeks Dow Jones. Nah, skenario ketiga ini ada pertambahan untuk data aktual NFP di atas 150.000. Nah, jika dikombinasikan dengan pertumbuhan upah di bawah 0,5%, itu impact-nya adalah positif untuk dolar, negatif untuk emas, dan positif untuk Dow Jones atau indeks. Nah, jika pertumbuhan upah di atas 0,5%, itu impact-nya sangat positif untuk dolar Amerika, sangat negatif untuk emas, dan sangat positif untuk Dow Jones. Nah, yang pertumbuhan upah sama dengan 0,5%, itu impact-nya positif untuk dolar, negatif untuk emas, dan positif untuk indeks Dow Jones. Untuk tiga skenario ini, apa ada pertanyaan dari teman-teman sobat trader? Baik, ini sambil menunggu ada yang ditanyakan ya, Bapak Ibu, saya sebagai wakil pialang penjangka dengan Albert Christian. Jadi saya juga mendampingi Bapak Aminuddin Rahim ya malam ini. Mungkin sambil menunggu ada pertanyaan Bapak Ibu, kalau ada yang mau tanya bisa langsung open mic atau langsung diketik juga di chatnya ya Pak. Diketik di chatnya, nanti kita akan bahas bersama. Nah, jadi ini kan mungkin 10 menit lagi nih akan rilis. Jadi mungkin kalau tidak ada pertanyaan dilanjut dulu Bapak Amin. Oke, untuk materi kedua ini saya ingin membahas strategi trading untuk produk pound sterling US dollar atau GBP US dollar atau biasa disebut juga GU ya. Nah, ini strategi ini dicetuskan atau dibuat oleh Cory Mitchell. Cory Mitchell itu adalah anggota analis teknikal dari Kanada yang juga menjadi anggota di asosiasi tersebut ya. Dia sejak 2005 setelah trading dan sekarang juga mengelola situs Vantage Point Trading. Di sini ada 5 poin untuk aturan strategi trading NFP. Yang pertama itu kita di sini melihat yang pertama wait and see. Jangan lakukan apa-apa 15 menit setelah rilis data itu akan ada candle besar. Satu candle besar di time frame 15 menit ya. Nanti rentangnya 7.30 sampai 7.45. Nah, pertama-tama kita harus hiraukan candle tersebut. Lalu yang kedua, kita menunggu kemunculan inside bar. Jadi skenario-nya setelah 15 menit itu barnya atau candlestick yang pertama itu cukup besar pergerakannya ya. Mungkin sekitar 30 sampai 50 poin. Nah, di sana inside bar itu terdapat harga high dan low. Jadi contohnya saya kasih lihat di sini, ini pola inside bar untuk candlestick ya. Jadi jika memang reaksinya bagus
ataupun datanya positif, menambah angka MNFP itu berarti pergerakannya naik misalnya. Nah, setelah naik itu di 15 menit kita menunggu dulu di candle berikutnya di 15 menit. Inside bar ini, sebaliknya kalau memang datanya negatif ataupun turun data NFP-nya, kita akan melihat candle bearish. Nah, ini candle bullish ya. Oke, ini untuk pengertian inside bar-nya. Lalu di sini yang ketiga adalah strateginya kita akan melihat pergerakan candle berikutnya di 15 menit kedua atau antara 7.45 sampai jam 8. Itu level high low-nya akan menjadi acuan untuk mengambil posisi trading. Jika candle berikutnya lebih tinggi atau bergerak naik di atas harga high, inside buyer-nya ini muncul, maka posisi yang akan kita ambil adalah posisi beli ya. Nah, posisi beli ini setelah candle berikutnya naik di atas harga high. Nah, sebaliknya kalau pergerakan inside candle yang berikutnya itu adalah menembus harga low, berarti posisi yang akan dibuka adalah posisi sell, jual, atau short. Oke, apa ada pertanyaan nih sampai poin ketiga nih? Masih ada 6 menit lagi. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya bisa langsung open mic atau diketik juga di chat ya. Oke, mungkin tadi kita lihat nih Pak Amin, sempat ada yang nanya dari Bapak Arif Rahman. Gimana kesimpulan malam ini untuk XAU-USD nih Pak? Oke, habis ini ya kita langsung ini. Oke. Kita ke poin 4 dulu sama poin 5 ya. Untuk manajemen resiko trading yang kita gunakan setelah kita melakukan aksi beli atau jual, kita memasang stop loss 30 poin dari posisi trading. Nah, itu titik exit poinnya itu adalah 4 jam setelah entry. Atau jika kita trading itu di jam 8.15, berarti exitnya itu pukul 12.15. Karena di atas ataupun lebih dari itu, kita melihat ada faktor lain yang bisa mempengaruhi pergerakan harga. Jadi yang kedua adalah manajemen risiko untuk stop loss 30 poin setelah posisi dibuka, dan poin yang kedua juga jangan membuat dua posisi trading ya. Jadi satu posisi aja, misalnya 1 kali buy ataupun 1 kali sell. Setelah itu menunggu untuk exit pointnya. Exit point di sini memang tidak dibatasi harus 4 jam. Kalau sudah profit, mau di take profit dulu juga nggak apa-apa. Tapi maksimalnya adalah 4 jam ya exit pointnya. Strategi alternatif yang kelima ini poinnya, kita memasang trailing stop. Trailing stop itu adalah untuk menggeser stop loss ke level low terakhir atau high terakhir setelah kita memasang posisi sell atau buy. Jadi setelah profit itu, jika ada jarak yang cukup untuk memasang trailing stop ya, sekitar 20 poin atau kita pasang di harga lebih tinggi dari high atau di bawah harga low-nya. Oke, tadi Bapak yang bertanya siapa? Ini ada pertanyaan baru nih dari Pak Rido. Inside bar itu seperti apa Pak Amin yang dimaksud? Ini inside bar ini seperti ini Pak Rido. Jadi candle pertama di 8 atau jam 19.30 sampai jam 8 kurang 15 ya, itu terbentuk satu candle. Satu candle sehingga closing di 19.45. Nah, candle berikutnya ini itu akan dibuka di dalam candle 15 menit sebelumnya. Atau opennya kita bisa bilang ada open gap dari harga penutupan ya. Penutupan di candle 15 menit yang pertama. Nah, ini yang dimaksud inside bar. Jadi candle berikutnya ini lebih kecil ya, Lebih kecil ya dibanding Jadi ini jadi candle induknya nih, candle mother bar, candle induk nih. Iya. Untuk tadi pertanyaan tentang XAU ya. Ya.
Untuk XAU ada dua eh, level resisten dan support ya yang bisa kita jadikan patokan ya. Jadi yang pertama ini di area 1948 atau 49 dan yang di bawah itu adalah area 1938. Jadi jika harga naik di misalnya tadi 15 menit pertama ya, dia closing di atas 48. Berarti dia kemungkinan up-nya itu lebih kuat. Dia bisa testing ke area pertama 1953, 1959. Lalu ada juga target dari Fibonacci di 76% ya. Kalau kemarin itu di hari Kamis itu tercapai harga untuk Fibonacci atau konsolidasi 60% di 1948 ini. Nah, kalau naik itu dia ngejar ke 76%-nya di area 1963, 64 sampai 66. Kemungkinan ke sana ya. Lalu juga ada harga di 1969 dan 1971. Nah, untuk high terakhir itu di 1987 untuk terakhir untuk resisten yang ketiganya. Jadi resisten pertama di 59, 1971, 1987. Oke, untuk yang kedua di 38 kalau memang closing dan harga bergerak di bawah 38 itu berpotensi turun ke 1932, 1923, lalu ada strong support lagi di 1902 ya. Untuk pound sterling mungkin ini 1 menit lagi nih Bapak Amin. oke. 1 menit lagi dirilis. Sambil dilihat aja, kita bisa lihat untuk rilis harga. Berarti kalau kita pakai strategi inside bar tadi ya, artinya di jam rilis sekarang nih kita akan sekalian belajar mungkin ya Pak Amin ya. Iya. Belajar melihat pola inside bar. Mungkin bisa ditujukan di grafiknya Pak Amin. Oke. Oh, Nah, ini kita lihat dulu rilis harga. nah ini udah rilis Pak. Kelihatan naik ya. XAU-nya, Oke. XAU-nya sih naik. Newsnya gimana nih Pak Amin? Belum di refresh. Non farm payroll-nya lebih baik dari perkiraan 187.000. Dan tapi bulan lalu direvisi lebih jelek nih 157.000. Dari pergerakan harga emas kelihatan naik ya di atas 49 ada new high sampai 51. Emasnya terbangnya untuk merespon data. Begitu juga untuk forex juga melemah terhadap mata uang yang against dolar, dolarnya yang strong. Nah, di sini kita lihat untuk 15 menit ya. Maaf Amin, ini kok ininya tidak share ya. Apa namanya? Grafiknya tidak kelihatan. Oke, silakan lanjut dulu Pak Amin. Oke. Jadi untuk pergerakan harga nih sekarang harga emas naik di atas 52 ya. Jadi tadi juga saya resistennya di 52 sama 53 kalau emang naik. Kalau kuat di atas 53 itu kemungkinan naiknya ke area 55 sama 59. Sudah kelihatan? Belum kelihatan. Belum. Oke, sebentar. Coba saya share lagi. Sekarang udah Pak. Udah kelihatan ya? Ya. Oke, Oke, ini bisa diulang pergerakan lagi, Pak. untuk XAU ya. Ini candle 15 menitnya terlihat kan ya ada bullish ya. Jadi candle yang bullish ini kita lihat konsistensinya itu bisa nggak naik atau menembus harga 53. Nah, untuk pound sterling yang tadi kita bahas ya, untuk strategi trading di inside bar candlestick-nya ya. Nah, ini kan belum 15 menit, baru 2 menit ya. Jadi nanti kita akan analisa setelah closing di 1945. Nah, ini kan candle-nya candle bullish untuk naik. Nanti kita tinggal simpulkan dari pergerakan ini
itu inside bar-nya akan menembus level high atau menembus level low-nya. Nah, setelah di candle kedua 15 menit itu confirm closing di atas high ataupun closing di bawah harga low, kita bisa mengambil posisi di mata uang pond. Itu untuk buy atau sell setelah candle kedua itu closing di jam 8 ya. Nah, ini Nah, ini terlihat untuk pergerakan emas sendiri tertahan di area 52 ya. Nah, memang secara teknikal ataupun dari strategi eh, harian ataupun daily strategi tadi saya juga merekomendasikan untuk melakukan aksi jual di 19.53. Nah, ini kan belum tercapai, tapi di area 52 ini sudah boleh entry misalnya gitu ya. Tetapi kita harus pasang atau bersiap stop loss itu di kisaran 19.58 misalnya kayak gitu ya untuk trading plan-nya ya. berarti ini kalau ada 1953 masuk sel ya, Pak Amin ya. Iya, kalau dari yang tadi saya bahas di daily strategy ya, Pak Albert. Masih valid ya untuk malam ini masih bisa. Kalau kita lihat di sini sudah terlihat pola overbought atau bintang ini ya. Berarti itu kecenderungannya market ataupun harga sudah jenuh di atas gitu. Jadi kalau kita cek lagi di H1 juga sudah overbought, di H4 juga sudah overbought, ada new high di sini, high high baru ya di sini. Lalu di eh, daily juga sudah overbought minor. Jadi kemungkinannya akan ada koreksi kalau memang harga itu sudah mencapai level overbought ya. Untuk pound sterling kita lihat di H4-nya sudah terlihat pola untuk overbought minor. Di H1 juga sama tapi belum overbought ya. Kalau itunya masih minor jadi ada kemungkinan dia akan testing sampai 2716 atau 2751 di next candle-nya. Nah, nanti kita tunggu nih di 10 menit lagi inside bar-nya di mana untuk menjalankan strategi trading NFP di pound sterling US ya atau GU ya. Untuk sementara ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman nih? Yuk kita bahas yuk. Jika ada yang sedang trading apa, mungkin saya bisa kasih masukan untuk strategi pergerakan di produk tertentu yang ingin ditanyakan dari teman-teman sobat trader handal. Ini ada pertanyaan Pak Amin dari Bapak Ridho lagi. Oke, Izin rilis untuk AUD USD. Oh, AUD USD. berarti mungkin analisanya mungkin gimana nih Oke. Pak Amin? Kita coba analisa ya. Untuk AUD sendiri sudah terlihat dimasuk level overbought ya Pak ya Rido ya. Nah ini targetnya mungkin di area 6522 sampai 6530. Nah kalau break sendiri itu kisaran di 6565 Pak untuk naiknya. Tetapi level overbought ini bisa berpotensi juga untuk koreksi ya, terkoreksi mungkin untuk koreksinya sendiri level target pertama adalah di 6475, lalu ada strong support di hourly juga di area 6464. Jika memang closing ataupun turun di bawah itu berarti jadi pergerakannya bearish. Nah, untuk H4 sendiri kita lihat targetnya ada di area hampir sama ya di H1 tadi di 65, di sini 17, ada 6532, lalu potensi tertingginya ada di area 6585 di atas 20 poin dari H1. Jadi potensinya di sini juga kita ngelihat moving average-nya ada di 6594. Di H4 masih overbought minor, jadi kemungkinan untuk testing area support di 0,6530 ini masih terbuka ya potensinya atau peluangnya untuk rally naik.
Baik, terima kasih Pak Amin. Ini sambil menunggu closing candle M15 ya. Ini ada pertanyaan lanjutan Pak Amin dari Oke. Ibu Risma. Oke, Ibu Risma. Pertanyaannya, GBP USD berarti jam 8 dilihat apakah analisanya mendekati high atau low? Untuk sementara ini dia akan tetap mendekati high dulu ya Bu ya. Bu Risma, ini kita lihat ada area-area resisten di 2716, ada resisten juga di 2731 dan 2727, dan kemungkinan tertingginya bisa mencapai level 2760 hingga area 2765. Untuk yang tertinggi lainnya atau di atas itu adalah area 2836. Jadi memang kalau memang pergerakannya stabil naik, ini rally terus untuk GU kemungkinan adalah mencapai level 2730, 2760 dan potensi tertingginya bisa mencapai 2835 untuk sementara. Nah, untuk supportnya sendiri di H4 jika memang area closingnya itu di bawah 90 ya atau 91, itu masih ada kemungkinan untuk turun. Tetapi kita melihat candle 4 jam yang itu. Untuk H1-nya di sini resistennya bergeser jadi 2666. Jadi kemungkinannya ini kita lihat di 15 menit. Tadi kita pakai strategi inside bar ya. Jadi di 15 menit nih nanti jam 19.45 ini candlenya itu di mana opennya. Ini harusnya sih belum ya untuk closing di 15 menit karena 19.45 ya. Jadi nanti kita lihat potensi high-nya berapa, kita catat ataupun kita bahas bersama untuk potensi si pergerakan GU ini. Nah, ini bisa ada kemungkinan inside bar karena memang harganya bergerak turun ya, berbalik turun dari harga high hari ini di 2710. Sekarang di 2696. Nah, ini sekitar 5 menit lagi kita bisa ngelihat pola inside bar-nya. Lalu jam 8 lewat itu kita bisa mengambil posisi untuk trading GU ya. Kita ngelihat ini tadi strateginya Cory Mitchell bilang kalau memang menembus harga high kita buy, menembus harga low di candle 15 menit yang sebelumnya berarti mengambil posisi sell. Untuk pergerakan emas ini masih stabil di atas 49 atau sekarang di area 5110 ya. 195124. Nah, ini masih mempertahankan tren bullish-nya untuk sementara. Ada pertanyaan lain yang mungkin kita bisa bahas nih. Ini ada pertanyaan lagi Pak Amin dari Bapak Nasron. Oke. Ini Pak Nasron kelihatannya pemain minyak nih Pak Amin. Oke, siap Pak. Untuk minyak ya. Pergerakan minyak ini sudah ada new high ya Pak ya, tadi di harga 8495 dia menembus 6 sen aja ya dari harga high sebelumnya di 8489. Jadi kecenderungannya memang ini untuk sementara turun ini di 15 menit ini seperti koreksi karena sudah keluar indikator ataupun level oversold minor di 15 menit ya turunnya. Tetapi kita juga ngelihat biasanya potensi untuk koreksi itu ada di area 8398 Pak. Jadi kemungkinan untuk tren bullish-nya minyak ini titik entry terbaiknya itu di kisaran 8398 sampai di area 8370. Untuk buy ya Pak Amin ya. Ya untuk buy karena memang trennya bullish ya kalau kita lihat dari pergerakan daily. Nah di sini kelihatan dia menembus harga high baru ataupun ada new high. Itu potensi untuk naiknya kita melihat ada potensi area 8568 yang pertama ya. Coba kita cek di H1. Di H1 ini kelihatan pergerakannya di sini ada target berikutnya di 8538. Jadi 8538 juga bisa jadi area take profitnya kalau memang
eh, sudah melakukan aksi beli ya. Nah, di sini kita bisa mengambil take profit di 8538 untuk di time frame H1. Untuk di time frame H4 ada target di atas itu kisaran di 8569 sampai 8590 ya Pak ya. Pak Nasrul mungkin yang berminat untuk aksi beli, kalaupun untuk sell range-nya ke bawahnya tuh agak sempit ya, sekitar 60 pips atau 60 sen sampai dengan 80-90-an sen ya untuk turunnya. Untuk potensi naiknya itu masih ada kisaran hampir 90 dan hampir 130 atau 1,3 dolar atau 130 poin ya Pak. Gimana Pak Nasrul? Apa ada pertanyaan untuk analisa minyaknya? Jadi di sini titik entry-nya kita melihat di 15 menit juga ya. Nah, di sini di 15 menit kita melihat ini udah ada level oversold minol di harga pergerakan minyak atau WTI. Baik Pak Amin, ini sudah 19.44, berarti candle 1 closing. menit lagi ya. Candle closing. Kita balik ke GU ya. Nah, ini GU sendiri kita bisa ukur untuk low-nya ya. Untuk low-nya itu ada di area 2665 ya, 2665. High-nya untuk sementara ada di area 2710. Nah, ini inside bar-nya ini kalau kita lihat di M1 ya, M1 open-nya itu di 2668 ya. Berarti mendekati harga low di 65-nya ya yang tadinya ya. Di sini ya. Di area sini di 65. Nah, sampai nanti jam 8 kita baru bisa menentukan titik entry. Kita mau buy atau sell setelah dia menembus level tertinggi di 2710 atau level terendah atau low-nya di 2665. Jadi kita sambil menunggu sebelum melakukan mengambil posisi trading atau action, kita bisa melihat pergerakan candle kedua untuk di time frame 15 menitnya. Berarti maksudnya tidak harus nunggu jam 8 kan Pak Amin ya? Jika breakout-nya high atau low-nya sebelum jam 8 boleh. Sebenarnya sih lebih confirm setelah closing Pak ya. Oh, oke. Jadi memang kalau kita ambil duluan, kita ngelihat di sini pergerakan di 15 menit itu memang kan mengarah ke atas lagi ya. Oh iya. Kalau kita ambil sekarang, berarti resikonya di 2665. Di bawah itu sekitar 5 poin atau 30 poin itu titik stop loss-nya. Gitu Pak Albert. Kalau memang mau ambil posisi sebelum konfirmasi. Karena di sini belum ada konfirmasi kalau dari strategi tradingnya Cory Mitchell tadi. Baik, berarti ini memang perlu menunggu closing candle M15 untuk setelah membentuk dua candle tadi ya Pak Amin ya. Betul. Yang candle induknya baru ditutup di candle pertama yang sebelumnya ini jadi candle induk. Nah, inside bar-nya berarti kita perlu konfirmasi nunggu closing candle yang sekarang ya Pak Amin ya. Iya, yang di jam 8 ya. Tadi jadi saya ulangin lagi, mother bar-nya yang pertama itu adalah low-nya di 91.2665, high-nya di 1.2710. Jadi petunjuknya dia mau break harga low atau high, baru ambil posisi trading di GU. Gitu. Untuk amannya sih seperti itu. Jadi setelah ambil posisi itu, kita langsung pasang stop loss 30 poin, Pak Albert. Jadi teorinya seperti itu. Nah, untuk actionnya itu maksimal jam 12.15.
jam 12.15 itu untuk exit. Kalau memang posisinya profit diambil, kalau memang ada BEP ataupun rugi sedikit, mungkin dipertimbangkan nggak lebih dari 1 jam ya, karena kita menghindari faktor lain yang bisa mempengaruhi pergerakan harganya. Maaf. Bagaimana dengan XAU USD nih, Pak Amin? Kebetulan ada Ibu Dwi Wahyu yang menanyakan nih, Ibu Dwi, Iya, kliennya pemain emas. iya, Ini Ibu sidebarnya Dwi. belum closing ya, malah mau berbalik nih, Pak Amin. Iya, karena memang ini kalau kita lihat untuk harga high-nya sendiri ya di emas itu tadi kan tercapai di level 5271. Nah, untuk low-nya tadi di harga 4427 ya. Jadi memang untuk ambil posisi trading kalau berdasarkan pergerakan ini masih bullish. Tetapi karena sudah mencapai level overbought di time frame H1, H4 dan eh, daily juga udah minor ya gitu. Nah, ini memang untuk naiknya mulai terbatas menurut saya. Jadi kemungkinan itu jika 53-nya di break itu bisa mencapai level di sini 63, lalu juga ada resisten juga di sini di area 58. Jadi untuk sementara ini masih bullish karena memang bergerak ataupun ditransaksikan di atas 49. Jadi memang ini resisten kuat juga 49 ya. Kemungkinan itu akan mencapai harga 1964 itu sangat besar kalau menurut saya. Kalau memang harga bergerak stabil naik di atas 53. Jadi itu ada sekitar $11 untuk kemungkinan rally naiknya ya Ibu Dwi ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, ada dari Pak Rahbel ya. Untuk US oil akan mengarah naik atau turun, Pak? Oke, tadi kita sudah bahas. Nah, kita akan bahas ulang ini. Ini tetap bullish, Pak ya, untuk Pak Rahbel. Nah, ini setelah break harga tertinggi berikutnya, itu kalau dari eh, analisa saya itu naiknya masih ada potensi untuk naik ke 8538. Lalu di H4 juga ada target di 8590 ya Pak Parabel sama 8576. Tetapi tidak menutup kemungkinan itu rally ke 87.10 Pak. Itu Parabel. Jadi untuk titik entry-nya kalau kita tadi melihat untuk chart di 15 menit ya. Nah, di sini mungkin ada titik entry dari area 8430-an sampai 35 ya untuk entry buy-nya ya. Nah, di 15 menit juga ada new wave untuk potensi harga tinggi baru di sini di sama ya 8535 ya. Jadi kalau arahnya sendiri menurut saya masih bullish. Gitu Parabel. Apa Parabel ada pertanyaan lain? Lalu di sini Pak Anton juga ada pertanyaan. Pak mau tanya apa aja yang mempengaruhi harga emas sih Pak? Oke. Untuk harga emas sendiri pertama yang paling mempengaruhi adalah tingkat suku bunga ya Pak ya. Lalu kemarin juga kita melihat data yang sangat penting untuk mempengaruhi tingkat suku bunga adalah rilis data spending atau konsumsi pribadi yang datanya itu turun. Jadi memang dari data spending yang itu atau pengeluaran konsumsi pribadi itu bisa diprediksi suku bunganya mungkin prospeknya cukup bagus untuk dolar ya gitu. Jadi untuk bagus untuk dolar berarti negatif untuk emas gitu. Jadi kemungkinan untuk naiknya kalau kita ngelihat ini pergerakan sekarang ini di 48 lagi ya, turun di bawah 49 ya. Jadi untuk potensi turunnya karena gagal break area 53 itu masih terbuka untuk potensi koreksi. Di sini sinyal pertama untuk di time frame 15 menit adalah di kisaran
maaf saya pindahkan dulu. Di 15 menit itu di kisaran 42,42 atau 19,42 ya. Kalau memang dia break di bawah itu, kita akan melihat untuk potensi konsolidasi di H1. Di H1 itu kemungkinan dia akan turun ke 19,34 ya Pak ya. Jadi memang untuk kemungkinan naiknya ini masih belum cukup kuat karena memang closing candle-nya ini belum di atas 49 ya untuk hourly ya. Kita tunggu dulu di jam 8. Untuk Pak Puji, mohon bisa ditambahkan keterangannya Pak, kemungkinan bearish untuk apa ini Pak? Boleh diketik aja Pak. Oke. Mungkin yang dimaksud ini Pak Puji lagi XAU kali ya Pak Amin ya. Kayaknya Kemungkinan iya. Jadi kalau kemungkinan bearish menurut saya sih memang setelah mencapai level konsolidasi 61% di area 1948 ini, harusnya dia akan balik turun ya. Balik turun itu pertama dia akan koreksi ke area 34, lalu ada area lagi di area 50%-nya itu di 1923 ya Pak ya. Jadi kemungkinan bearishnya masih cukup terbuka Pak. Kalau memang ini melihat pergerakannya kembali turun ya. Jadi di sini membentuk shadow ya. Iya, oke Pak Puji. Jadi untuk gold itu kemungkinan bearishnya masih besar ya Pak ya. Nah ini kita lihat lagi 5 menit lagi. Kalau dia closing memang di bawah 49 dan 48, itu balik turunnya, tekanan turunnya masih kuat Pak. Untuk koreksi ke area 34, 29, terus 1925 sampai 1923 ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya kita akan bahas untuk dari Pak atau Ibu Herna ya maaf ya. Ibu Herna bertanya tentang pergerakan Nasdaq ya Bu ya. Oke kita bisa coba analisa dulu untuk Nasdaq. Di sini Nasdaq kita melihat potensi naiknya sudah mulai terbatas di H1 karena sudah keluar indikator itu overbought dan sudah mencapai level tinggi di 15.617 ya. Jadi memang tadi juga saya melihat potensi untuk titik sell-nya itu di area 15.620-an ya Bu ya. Memang kalau dia rally pun masih bisa ke area 800-an 90 atau 920-an gitu ya. Nah, di atas 17 ini kita lihat ada potensi harga tinggi baru di 15.642. Nah, kalau kita lihat di H4 harga tertingginya potensinya ada di harga 15.685 ya. Sama dengan 15.800 ya Ibu Herna. Jadi karena memang di sini sudah keluar indikator overbought, berarti kenaikannya itu mulai terbatas ya. Antara level 15.600 sampai 15.800 ya. Dari yang saya lihat analisa dari pagi juga ya, kemungkinan memang titik tertinggi ini hari ini ada di area 15.600. Untuk turunnya itu akan dikonfirmasi kalau memang mulai turun lagi stabil di atas 530. Kemungkinan adalah untuk turunnya ke area 300 sampai 200-an ya. Kalau di time frame H1 ini kita ngelihat ada area 460 di bawah 530, ada juga area 416 dan strong support di H1 itu di area 15.350-an. Jadi kalau dari saran saya pribadi atau referensi saya itu kita bisa melakukan aksi jual di area di atas 15.600-an ya Bu Herna. Karena kita mengantisipasi untuk konsolidasinya ya, karena sudah memasuki fase overbought ya di time frame H4 dan di daily juga sudah keluar untuk overbought minor. Walaupun memang di daily ada potensi naiknya sampai di 15.800. Jadi dari area
15.600 sampai 800 itu adalah area seller ya. Berarti menarik juga nih Pak Amin ya untuk Nasdaq menarik untuk dijual gitu. Untuk betul. Jadi memang ini kita masukin area seller Pak Albert. Jadi memang seller menunggu untuk melakukan aksi jual setelah dia konsolidasi. Konsolidasinya ini kan kita melihat sudah mencapai mendekati level 76% ya. Nah, kalau kita lihat di sini pola di daily sudah ada new low di sini ya. Nah, ini potensi bearish. Kalau dari daily adalah trennya tren bearish, Pak. Atau Bu Herna, jadi memang seller ini akan mulai masuk di area price action-nya itu di 15.600 sampai 15.900 kalau menurut saya. Oke, 1 menit lagi kita lihat untuk penutupan candle 15 berikutnya untuk GU ya. Sekarang GU masih mendekati level high dibanding low ataupun agak di tengah sih ya. Di area 2690 ya GU ya. Untuk menjalankan strategi trading yang direkomendasikan oleh Cory Mitchell tadi, kita akan mengambil action setelah closingnya itu ada di atas harga high ataupun harga low. Harga high-nya adalah 2710, harga low-nya adalah 2665. Ini belum ada yang di break, berarti bisa titik entry-nya itu dilakukan di jam 8.15, Pak. Gitu. Untuk Bu Risma juga bisa melihat pergerakan yang lebih stabil di jam 8.15 ya Ibu untuk bisa mengambil posisi beli atau jualnya dari harga closing di 8.15. Karena 8.15 ini kita perkirakan dia akan menembus harga high atau harga low-nya. Gitu. Untuk pergerakan, nah ini udah closing, berarti closing candle-nya di 15 menit itu kita coba lihat di M1. Closingnya ini tadi kan di area 82 ya. Jadi agak tengah ya Pak. Dari atas 30 poin, dari bawah itu 25 poinan ya. Atau 20-an poin. Nah ini belum ada titik entry dari GU ya. Jadi kita menunggu lagi di 2015 nih. Nah untuk pergerakan GU ini yang lebih stabilnya dan lebih amannya ini mau kemana gitu. Berarti ini kalau kita menunggu tapi kita pasang pending order, Pak Amin, apakah boleh nih? Untuk memasang misalkan. Buy stop atau sell stop. Untuk sell stop sendiri berarti kan kita bisa memasangnya di bawah untuk GU ya. Di 12660 misalnya gitu ya. Kita titik sell-nya di situ, new sell atau membuka posisi jual. Nah, di sini pergerakannya juga udah mulai turun lagi nih dan ada potensi harga untuk turun ke area 2661. Ini masih pendek ya. Belum terlalu kuat atau pergerakannya belum terlalu besar. Nah, untuk pending order yang buy-nya sendiri itu di atas 2710 untuk buy stop-nya. Untuk GU. Untuk pergerakan emas, di sini harga masih bergerak di atas 49 atau closingnya sendiri. Tadi itu masih di atas 48 ya. Closingnya di 49, 99, 50. Nah, di sini pergerakan kita lihat di 15 menit. Dia kembali membuat tail ya, cuman memang belum stabil ini pergerakannya. Untuk area 50-nya masih bertahan, tapi belum break di atas 53 ya Pak ya. Atau memang untuk bullishnya juga masih belum terlalu kuat dorongannya. Untuk bearishnya sendiri juga belum ada konfirmasi karena belum turun di bawah 2. Untuk sementara kita coba Pak Nasron bertanya nih, kalau boleh tahu itu pakai aplikasi apa ya Pak? Ini MetaTrader ya Pak ya. Jadi memang untuk keperluan analisa sendiri saya biasanya memakai analisa di MetaTrader karena sudah terbiasa saja
membuat analisa dengan chart candlestick ataupun time frame yang ada di MetaTrader, dan saya juga sudah memakai indikator custom yang sudah saya pakai lebih dari 5 tahun, mungkin hampir 10 tahun lebih sekarang. Itu saya memakainya di aplikasinya di MetaTrader, Pak. Di HSB sendiri kita ada aplikasi untuk trading dengan MetaTrader ya, Pak ya, Pak Nasron. Untuk pertanyaan berikutnya, selamat malam Pak Amin, apakah ada kemungkinan bisa turun sampai ke 1914? Kalau menurut saya itu masih ada, karena memang di sini kalau kita melihat pergerakan daily itu trennya sebenarnya masih bearish. Nah, ini adalah area-area masuknya seller ya. Kalau di atas 1939 itu ada area 1948. Lalu tertingginya sendiri saya perkirakan ataupun menurut analisa saya itu ada di area 1964 jika memang naik stabil di atas 1949 hari ini atau malam ini ya. Nah, ini kelihatannya belum stabil naik di atas 49. Nah, sekarang bergerak lagi di 1948. Untuk potensi turun ke 14 itu masih ada dan masih sangat besar. Kemungkinan pun jadi profit itu masih sangat besar. Jadi karena dia akan membentuk harga new low baru di daily ya. Di sini kemungkinannya ada harga new low baru itu kalau di time frame weekly atau daily itu memang ada target turun di bawah harga low sebelumnya 1884. Itu ada area 1877, 1872. Kalau di daily juga ada area 1866 sampai 1835 gitu. Jadi kalau saya sebagai trader itu memang menunggu level ini untuk melakukan aksi jual. Karena saya melihat kekuatan seller ini sedang menunggu juga memasuki area smart money konsep ataupun area price action-nya ya. Di area itu 1939, 1948 sampai 1964 gitu. Jadi sama-sama Pak Nasron, terima kasih. Untuk Ibu Vivi, jadi pertanyaannya tadi sudah saya jawab ya. Kemungkinan untuk turun itu masih sangat besar kalau menurut saya. Tetapi memang ini naiknya ini adalah memang polanya ataupun memang kita melihat area-area konsolidasi atau kita bisa menggunakan indikator Fibonacci ya. Ini adalah area koreksi 61% di area 1948. Bisa menjadi titik sell pertama untuk seller dan titik tertingginya adalah 1664. Dan kemungkinan untuk turun di 1914 seperti yang Ibu tanyakan itu sangat besar. Karena nanti di bawah itu ada support yang terdekat di bawah 14 itu adalah 1907 dan 1902. Turun di bawah 02 dan 1900 itu udah confirm turun lagi Ibu Vivi. Itu akan tes perlahan ke 1895, lalu juga bisa berpotensi turun di area support berikutnya di 1884 ya, ataupun yang di atasnya itu ada 1889 dulu. Nah, new low-nya itu kemungkinan itu ada di area 1882 dan 1872. Tetapi kalau secara teknikal saya melihat potensi 1877 sampai 1866 dulu ya, yang terdekat dari area 70-an sama 80-annya. Begitu Ibu Vivi. Oke, Pak Puji bertanya lagi tentang review untuk GU ya, Pak ya. Untuk GU sendiri, kalau kita melihat ini potensi bearish-nya masih cukup kuat ya, karena memang sudah menjauh dari harga high tadi yang 15 per menit pertama di 2710. Nah, kemungkinan itu support pertamanya adalah harga low-nya di area 2665 dan 2660. Target turunnya di sini kita bisa melihat untuk time frame daily masih cukup jauh. Tetapi kalau untuk target H1 itu masih ada target turun ke 2588 ya. Sedangkan untuk target naik di atas 2710 adalah
2750 sampai 2820 maksimalnya di sana. Nah, untuk target turunnya kita di sini melihat lebih jauh. Nah, untuk pergerakan di H1 sendiri, kita melihat di sini ada shadow lagi di H1 ataupun reject ya, candle reject. Dan untuk kemungkinan turunnya lebih kuat gitu. Jadi memang di 8.15 ini kita bisa ambil posisi dengan strategi Cory Mitchell tadi adalah kalau memang break di bawah 12665 kita ngambil posisi sell ya Pak Puji ya. Untuk Pak Dian ya, betul ya Pak Dian Purnomo. Bapak di sini bertanya, saya sudah sell gold, sudah running Pak. Kalau boleh tahu runningnya di berapa Pak sellnya? Jadi saya bisa bantu ini untuk memberikan referensi harganya. Kalau sudah sell gold memang saya rasa masih bisa dipertahankan ya kalau memang harganya ini untuk gold tidak naik di atas 1949 dan 1953 ya Pak. Karena kalau naik di atas 53 itu cenderung dia akan testing naik ke 1958 sampai 1964. Gitu Pak Dian. Oke Pak Puji, sama-sama siap Pak. Ada pertanyaan lain dari teman-teman ini untuk produk tertentu? Untuk Ibu Herna, apa sudah cukup Bu penjelasannya Bu? Untuk Ibu Vivi, oh iya Pak, kalau di H4 itu polanya apakah memang membentuk double bottom? Oke, kita coba lihat ya di gold ya Ibu Vivi ya. Kalau double bottom di H4 di sini coba kita lihat. Double bottomnya itu belum ada ya di sini H4 ya untuk double bottom. Kalau double bottomnya sendiri memang dia turun dan mencoba untuk area 34 lalu dia bouncing naik lagi, itu bisa dibilang itu double bottom ya. Tetapi di sini kita kan new low-nya adalah higher low-nya di sini adalah di 38 ya. Berarti kalau double bottom di H4 kalau memang closing candle turun terus tidak bisa break atau closing tetap di atas 38 itu ada pola double bottom di H4 ya, Bu Vivi. Untuk low berikutnya targetnya sendiri ada di sini Bu Vivi. Ini ada dua ataupun ada support ya di 03 masih jauh banget itu. Jadi Ibu Vivi tadi juga masih ada sell di 1914 ya. Mungkin kalau dia turun ke 03 bisa di TP dulu, naik lagi koreksi ke area 10 atau ke area sekitar 14 atau 19 bisa aksi sell lagi tuh. Jadi bisa dua kali sell ataupun bisa ambil posisi taking profit dulu ya di 03 ya Ibu Vivi. Yang ini belum Ibu Herna. Oke. Oh, MetaTrader oh, ini indikator yang saya pakai di MetaTrader, indikatornya yang Ibu tanya bintangnya itu adalah untuk indikator custom Ibu ya. Jadi polanya itu adalah elemental trader, tetapi basicnya sendiri kalau kita membuat indikator custom itu saya mengambilnya basicnya dari Fibonacci. Jadi kalau saya nggak mau sibuk narik garis Fibonacci ini, sebenarnya saya membuat indikator custom ini yang dengan bintang-bintang ini untuk melihat pola overbought dan oversold-nya, Bu Herna. Jadi kalau udah overbought ini, apalagi di time frame daily ya, itu saya udah siap-siap ambil posisi sell gitu ya. Ibaratnya buy on top gitu. Sell on top nah. Atau buy on dip saat bintangnya muncul di paling bawah gitu Bu Herna. Jadi memang custom indikator ini dulu saya beli sih tahun 2011 ya. Jadi udah cukup lama saya andalkan untuk membuat analisa gitu. Dan mempermudah saja Bu.
karena dibuatkan program, lalu saya jadi nggak sibuk-sibuk narik garis Fibonacci-nya, Bu, untuk area koreksinya gitu antara kalau di sini kan wave-nya ya, jadi kayak Elliott wave-nya juga bisa terlihat di Elemental Trader ini atau custom ini. Kemungkinan untuk mengindikasi ataupun mencari level ideal, kita kan di sini ingin profit ya, tetapi profitnya juga mungkin kita pengen maksimal gitu kan. Jadi kita melihat pola karakter seller besar ataupun big player gitu ya. Nah, kalau di sini karakteristiknya seperti emas misalnya, itu ada juga yang disebut stop loss hunter gitu ya, ataupun big player yang mengincar stop loss-nya para trader-trader yang bermodal terbatas gitu ya. Jadi saat dia naik nih di atas 49, dia naikin lagi $3 ataupun sampai 64 sampai memang si trader yang melakukan aksi sell ini menyerah dan melihat oh ini peluangnya naik dan melakukan aksi beli. Nah, ternyata terjebak itu di area-area harga tinggi gitu ya. Nah, itu yang kita hindari di sini. Saya juga bersifat di sini sharing. Jujur saja saya di sini memposisikan diri sebagai trader ya, bukan sebagai analis. Di sini saya juga tidak beranggapan saya lebih baik dibanding sobat trader handal yang lain. Saya di sini sifatnya eh, memberikan referensi atau tukar pikiran. Mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan sharing yang lain juga. Saya juga sangat terbuka untuk open discuss gitu. Baik Ibu Vivi, sama-sama terima kasih. Semoga harga sel Ibu terjemput di bulan ini ya Bu, jadi profit ya. Target pertama nih di 19.03 Bu Vivi ya. Oke, jadi perkiraannya turun 03, mantul lagi ke area 19.10, 19.14 sampai 19.19, baru balik turun lagi untuk coba break 03 dan 19.00, lalu ada 18.95, 18.89, ada new low potensi di 18.82, 18.77 sampai 18.66 dulu untuk sementara. Oke, ada oke ini untuk harga GU ya. Harga GU sendiri di sini inside barnya ini belum menembus harga high sama low-nya ini Pak Albert. Jadi kita masih belum bisa ambil ataupun menjalankan strategi Cory Mitchell. Jadi marketnya malah cenderung sideways. Sideways di sini non farm payroll kali ini belum nggak seru ya Pak Amin ya, nggak seru karena betul. ya memang data aktual yang dirilis deviasinya mungkin tidak terlalu jauh dan ada sedikit mix Iya betul. tadi menyebabkan harganya juga nggak kurang seru ya Pak Amin ya. Karena memang range-nya jadi agak sempit ya untuk emas sendiri tadi low 44, atas juga paling 52 atau mendekati 53 ya. Tapi mungkin di sesi single market di setelah Eropa tutup nanti jam 11 atau jam 10 ya. Nanti itu mungkin pergerakannya masih bisa berpotensi agak-agak besar range-nya ya. Kalau kita lihat di sini kan range-nya masih belum terlalu besar untuk emas ya. Emas sendiri 38 ke 53 itu sekitar $15 ya, Kak ya. Ya, Untuk memang GU sendiri 38 ke 10 itu belum lebih dari 100 poin. Masih sekitar 80-an poin ya. Jadi untuk GU masih di bawah low-nya sedikit sih di 2692 runningnya. Jadi di 8/15 juga belum ada action untuk strategi Cory Mitchell yang tadi ya. Oke, saya coba. Untuk US Swiss atau Swiss franc ya, boleh Pak? Coba saya eh, analisa ya bareng ya Pak ya. Untuk Swiss franc, memang di sini Swiss franc sendiri juga sama ya Pak ya. Untuk eh, tren bullish-nya di daily juga belum terlalu kuat. Coba kita kecilin ini.
Nah, di sini sebenarnya udah ada breakout ini dari harga low sebelumnya. Jadi memang potensi bearishnya masih kuat. Nah, untuk daily-nya bisa kita lihat di sini, kita besarin lagi, dia masih gagal untuk menembus ataupun closing di atas 8840. Nah, kalau kita lihat wave-nya ini, wave-nya lebih besar kemungkinannya untuk turun ya, parabel ya. Jadi area-area targetnya itu bisa 8730 atau 40-an. Di bawah itu ada 85, 88 dan bottomnya itu wave-nya new low-nya itu ada area 8409 parabel. Jadi memang dari daily trennya kelihatan masih bearish ya Pak ya. Dan untuk H4-nya, H4-nya sendiri ini koreksinya ataupun naiknya kita lihat ini terbatas di area 8835, mirip dengan daily di 8840. Nah, di sini di H4 sendiri ada kemungkinan kalau memang closing di bawah 8796 itu tren bearishnya sangat kuat ataupun potensi turunnya kuat dengan target turun ke 8774 ataupun new low-nya di area 8730 parabel. Untuk sementara kalau kita kecilin lagi target yang lebih besarnya lagi itu di area 8409, hampir mirip dengan yang di D1 ya Pak ya. Di D1 tadi area terdekatnya adalah 8413. Tetapi kalau kita lihat yang di bawahnya adalah 8350-an. Jadi potensi untuk bearishnya sangat besar. Di sini kita lihat polanya adalah membuat higher low ya. Itu lower low juga. Di sini higher low satu lagi. Nah, potensi yang kita bisa prediksi atau kita lukis adalah dia akan membuat potensi higher low di bawah low sebelumnya, Pak. Kalau kita lihat di sini low sebelumnya adalah di kisaran 8540-an ya. Nah, di sini ada potensi untuk ke 8405 sampai 8350 parabel. Untuk sementara gitu, jadi resisten untuk Swiss franc di 8840 ya parabel. Untuk supportnya sendiri ini kalau kita lihat di H4, kalau kita besarin lagi nih, di H4 itu, nah ini closingnya mendekati area strong supportnya Pak, di 8796 ya Pak ya. Itu. Bagaimana parabel? Apa sudah cukup untuk analisa Swiss franc-nya? Apa ada yang perlu saya jelaskan lebih detail lagi, parabel? Boleh diisi di kolom pertanyaannya. Oke, ini kita masih ada sekitar 40 menitan lagi ya untuk sesi webinarnya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Oke, ini ada pertanyaan. Oke, parabel sama-sama. Terima kasih. Oke, Pak Chandra ya. Pak Chandra nanya untuk Nasdaq ya, Pak. Tadi saya sudah membahas, kita akan bahas ulang untuk pergerakan. Ini pergerakan untuk Nasdaq ya, Pak. Maaf. Pak Chandra. Ya, Pak Chandra di sini di H4 sendiri sudah terlihat ini pergerakannya sudah memasuki fase overbought ya, Pak ya. Untuk area tertingginya sendiri itu bisa di area sekarang kan 16 nih 15.617. Kemungkinannya ada di area 30-an 15.630 sampai 15.680. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat di time frame daily kalau kita kecilin ya Pak ya. Ini sudah ada polanya untuk bearish ya Pak ya. Jadi memang untuk level-level saat ini di 16.600 sampai 16.900 ataupun potensi tertinggi di 15.800 itu adalah area seller ya Pak ya. Jadi memang kemungkinan besar ada new low itu sangat besar.
untuk menembus low di 14.589. Nah, itu potensinya untuk di daily itu bisa turun ke 13.900 sampai memang kalau tren bearishnya sangat kuat itu ada di 12.650 Pak Chandra. Gitu. Jadi memang area-area sekarang ini 16.600 sampai 16.800 adalah area ideal untuk sell ataupun area masuknya seller untuk meneruskan tren bearishnya Pak Chandra gitu. Untuk resisten yang paling dekat ada di 16.630, 16.680, lalu di atasnya sendiri ada di sini Pak 15.755 atau potensinya juga di sini ya. Sebentar saya geser. Nah, itu di kisaran 15.800 Pak. Gitu Pak Chandra. Apa sudah cukup Pak penjelasannya? Mungkin saya bisa tambahkan sedikit nih Pak Chandra. Untuk konfirmasi turun di H1 itu kita melihat di sini ada strong support ya di area ini ya. Itu di area 15.300 Pak. Kalau turun di bawah 15.340, 15.320 itu sudah trend bearish Pak ya. Untuk time frame H1. Untuk time frame H4 sendiri di sini kemungkinan area-area supportnya itu di 15.190-an atau 15.200 Pak Chandra. Itu yang jadi indikator bearish kedua di H4 gitu ya. Untuk daily sendiri semakin bearish kalau dia turun di bawah 14.580 Pak. Gitu. Jadi karena kita ini mengincar sell di pucuk ya Pak ya, ataupun kita juga mengikuti polanya seller-seller besar ya kalau memang tren bearishnya yang menurut saya ini masih cukup kuat ya. Kalaupun memang dia rally lebih tinggi dari harga high 15.945 itu kemungkinan naiknya ada di 16.544 Pak Chandra. Dan untuk potensi tertingginya new high lagi itu ada di area 17.768. Jadi kalau memang dia break ada new high itu menurut saya memang akan rally terus ke 16.500-an ya Pak ya. Bagaimana Pak Chandra? Apa sudah cukup penjelasannya? Sama-sama Pak Chandra, terima kasih. Jadi kalau menurut saya sih ini untuk sementara sih kalau kita lihat dari polanya H4 ya, ini area-area sell ya Pak antara 600 sampai 800 ya Pak. Kemungkinan konfirmasi pertama di 15.340 tadi ya. Untuk pergerakan emas sekarang di 1947 berarti memang potensi untuk turun menurut saya sih masih sangat besar ya. Untuk testing area 1942 dan 1938 atau 39 dan turun lagi ke area 1934, 1929 sampai area 1923. Kalau kita lihat itu kalau di Fibonacci 23 itu adalah area 50%-nya ya atau maaf 38%. 50%-nya di 34 dan 61%-nya itu di 48 atau 49. Baik, sobat trader handal lain, apa ada pertanyaan untuk produk-produk yang bisa saya bantu untuk dibahas secara teknikal ini? Untuk 2 menit lagi kita lihat pergerakan di GU ya. GU sendiri belum ada break harga high sama low ya di pola strategi trading Cory Mitchell ya. Jadi kita masih sebenarnya belum bisa ambil action untuk di GU untuk ambil posisi buy setelah dia break harga high 2710 dan harga low 2665 ya. Sekarang harga running masih di 2693.
Kalau saya pribadi sebagai trader ini, eh, oke Pak Langgeng Supriyanto nanya nih, jadi intinya Mas sudah bisa sell ya Pak? Iya, untuk daily strategi di HSB sendiri yang saya buat hari ini Pak, itu saya merekomendasikan area sell-nya itu di area 50 pagi ya, terus di area 53 tadi sore ya. Jadi memang 53-nya nggak di break, itu kemungkinan turunnya mungkin kalau Bapak mau sell ya, sekarang di level sekarang ini, eh, saya sarankan sih sell-nya di dekat-dekat area 50. Nah, target profitnya itu kisaran kalau mau paling cepat itu di 1942 dan 1939. Kalau mau nahan pun nggak masalah sih. Itu mungkin akan testing area 1934 dan 1929 untuk yang terdekatnya dulu ya. Tapi terbuka kemungkinan untuk turun juga ke 1923 masih besar. Jadi begitu intinya Pak Langgeng Supriyanto. Untuk posisi sell sih em, masih oke ya kalau menurut saya karena memang closingnya ataupun pergerakannya masih stabil di 48 nih belum bisa break eh, area 53-nya nih dia bermain di area 61%-nya biasanya sih akan turun gitu kalau memang harganya pergerakannya stabilnya nggak bisa break area-area resisten di 1949 sama 1953. Kemungkinan turun sekarang di 1942 sama 1939. Baik, ada pertanyaan lain atau ingin membahas untuk produk tertentu, saya bisa bantu untuk referensi tradingnya. Mungkin ada yang pengen ngobrol juga nih tentang di luar faktor teknikal nih. Oke, kita bahas kemungkinan untuk data aja, rilis data tadi ya. Kita melihat di rilis data untuk non-farm. Oke, non-farm payroll sendiri dirilis di 187.000 ya. Itu memang di atas ekspektasi 170.000. Tetapi memang yang memberatkan itu adalah adanya revisi untuk data bulan sebelumnya yang lebih rendah gitu ya. Jadi kemarin kan dirilisnya 180.000, ternyata di 157 ada revisi. Itu yang memberatkan posisi dolar. Jadi dolar di sini agak bias ataupun potensi bullishnya agak tertahan karena adanya revisi data NFP. Lalu kita melihat sendiri untuk average earning. Di sini average hourly earningnya sendiri turun. Jadi memang nggak bagus juga untuk dolar, lebih rendah di bawah ekspektasi 0,3. Ini yang agak-agak memberatkan dolar juga. Jadi dua faktor ini kalau jika disandingkan itu dua faktor yang eh, secara langsung berpengaruh terhadap emas, terhadap dolar dan eh, terhadap indeks ya. Nah, kalau kita mau lihat lagi nih, kita ulangi untuk materi hari ini untuk presentasinya adalah di sini strategi tradingnya nih ya. Nah, kita di sini melihat impact dari data NFP. Oke, saya kembalikan ke chartnya ya. Apa ada pertanyaan lain ini untuk produk-produk tertentu? Jadi kalau kita lihat ini sekarang pergerakan yang ada saat ini adalah pergerakan XAU mendekati level 1950 lagi ya. Untuk pound sterling mulai bergerak naik di atas 27 tapi belum break juga di atas. Oke, kalau untuk pound sterling apakah sudah ada new high untuk 15 menitnya? Iya, di sini belum ada new high juga ya untuk pound sterling masih bergerak di area 2701.
Tetapi emasnya kembali naik ya di atas 51. Mungkin akan testing lagi ke area 53 nih. Kalau kita lihat di sini polanya bisa terjadi potensi new high untuk harga emas di area 1955 ya. Kalau kita lihat di wave-nya di pergerakan time frame 15 menit. Untuk 1 jam belum ada perubahan, tetapi harga bergerak turun lagi di bawah 49. Jadi masih tetap bertahan di strategi untuk potensi jual ya. Dan di sini H1 kembali mencoba break area 49. Kalau tadi dia closingnya itu H1-nya di 4836. Masih di bawah 49. Jadi potensi bearishnya masih kuat menurut saya sih. Untuk emas ya. Lebih condong untuk turun testing ke area 1942-nya ya. Oke, dari teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan untuk pembahasan produk ataupun trading sobat trader lain yang sedang berjalan? Biar saya bisa bahas dan bisa memberikan pandangan saya sendiri untuk kemungkinan pergerakan harganya ya secara teknikal. Dari rilis data tadi kita melihat data NFP-nya sendiri bagus untuk bulan ini, tetapi revisinya ini yang sangat memberatkan. Jadi kecenderungannya malah agak-agak bias ataupun memang lebih condong berimbang gitu. Karena yang pertama adanya revisi, walaupun data yang dirilis reaksi pertamanya bulan ini rilisnya lebih tinggi ya di 187 di atas ekspektasi 170.000 gitu. Untuk pergerakan GU sendiri kembali turun sekarang di 2688 ya. Jadi condong masih sideways antara area 2680 sampai 27 tadi 2704 atau 05 ya. Oke Pak Pinonto Sitompul, sell di ini ya Pak ya, di Nasdaq ya. Memang tadi juga kita rekomendasikan sell-nya di area 15.630-an atau mendekati itu ya Pak ya. Ini sudah turun Pak ya di bawah 15.020-an. Ini konfirmasi pertama. Nanti ada area target berikutnya di 15.460, di bawahnya ada 15.340 ya Pak. Kalau Bapak masih sell. Pak Puji juga di sini bilang sepertinya masih sideways, agak lama, batasan exit plus minusnya jam berapa? Exitnya Pak Puji untuk maksimalnya sih sekitar jam 12 ya Pak, jam 12.15 ya. Karena ini pengaruh dari data NFP sendiri sekitar 4 jam ya Pak. Oke Pak Pinonto udah sell di 15.000 ya, 550. Sekarang runningnya di 15.560 ya Pak, agak naik sedikit. Tapi saya rasa masih level-level aman sih Pak. Karena menunggu area closing 4 jamnya mungkin kalau dia closing di bawah 540 dan 20-nya itu masih aman. Oh, lebih mantap lagi tuh Pak. Sell-nya di 650 ya. Berarti TP-nya bisa 200 sampai 300-an poin nih Pak. Untuk Pak Pinonto si Tompul ya. Jadi Pak Puji area sideways-nya atau batasan exit-nya tetap sama Pak, 4 jam ya. Jadi di jam 12.15 ya Pak. Untuk pergerakannya sendiri GU juga kembali testing turun ini di bawah 80 sekarang. Untuk emasnya udah mulai turun nih di 1946. Berarti ada potensi dia break harga low 15 menit pertama pasca rilis data NFP ya di 1944 ya.
Jadi secara teknikal ini kalau menurut saya lebih condong untuk turun untuk emasnya. Dan mudah-mudahan juga Pak Pinonto Sitompul nih bisa taking profit di area 15.400-an nih Pak, di bawah 15.500 Pak. Mantap Pak. Untuk yang lain apa ada pertanyaan lain ini? Ini mungkin udah agak mulai jelas ya pergerakannya ya. Jadi seperti GU sudah mau mulai turun nih, mencoba break harga low di 15 menit pertama di 2665 ya. Jadi kalau sekarang ini setelah rilis data NFP itu kembali ke analisa teknikal gitu. Jadi di XAU sendiri kita lihat ini pergerakannya candlenya H1 udah mulai turun ya kan. Dia akan testing wave pertama itu udah di break. Nah, yang pertama itu tadi turunnya di H1 adalah di 46. Sekarang target kedua adalah di 43.30 ya. Ini kalau yang masih pegang sell masih bisa bersabar menurut saya mungkin bisa testing harga low hari ini di 19.38 ya. Kemungkinan di bawah 38 bisa aja testing ke area 19.34 ya. Untuk sobat trader yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Ataupun ada mau diskusi tentang produk ini yang lagi di trading kan sama teman-teman? Kalau ada yang mau open posisi seperti tadi ya, eh, Pak Langgeng Supriyanto apa sudah melakukan aksi sell, Pak? Ini udah mulai turun nih, Pak. Kalau tadi Bapak mendekati area 50 sell, udah turun $5, udah mantap ini. Baik, sepertinya dolar Oh, belum ya, kuat Pak ya. Langgeng. Baik, Pak. Hmm. Kalau Bapak belum ambil posisi sell, coba kita bahas lagi untuk potensi entry-nya. Nah, di sini kan di 44 di time frame 15 menit sudah ada oversold. Karena memang tadi target H1 juga di 43 ya, Pak ya. Kemungkinan itu entry-nya di area 46, Pak. 46 lalu kalau tidak ada new high ataupun higher high itu di area 49 lagi, Pak, untuk sell-nya. Oh, Bapak pasang limit di 52 ya, Pak ya? Tadi hampir tercapai sih 52 ya, cuman tadi naiknya di 51 sekitar eh, di sini high-nya tadi ada di 5120-an ya, Pak ya. Kayaknya agak berat sih, Pak, untuk ke 52 ya, Pak ya. Mungkin area maksimalnya 49. Coba kita pantau lagi sampai jam 9 ini 15 menit lagi. Kalau memang ada area 52 itu berarti limit Bapak dan bisa sell di 52. Tapi kalau memang area jam 9 ini tidak bisa break area 49, saya rasa sih area 48 dan 49 udah level tertinggi untuk ambil posisi sell, Pak. Ini ya Pak Prianto ya, atau Pak Langgeng Prianto. Kebetulan nih jam 9 ada rilis news lagi nih Pak Amin, data manufaktur. Iya, Dari itu data PMI juga cukup besar ya impact-nya ya. Karena data PMI yang sebelumnya itu juga dirilis lebih rendah. Jadi memang itu salah satu faktor yang melemahkan dolar juga ya. Jadi memang sambil nunggu rilis data PMI ini pergerakan harga sudah mulai terlihat lebih jelas. Contohnya di emas mulai turun menjauh dari level 49. GU-nya juga sudah mendekati level low di 2665. Kemungkinan besar kalau menurut saya akan turun
Nah, area emas juga sudah di 43 lagi. Kemungkinan besar sih akan tetap turun menurut saya sih. Untuk emas dan GU ya. Mungkin sobat trader yang lain ingin membahas produk lain yang Pak Pinonto Sitompul mantep nih Pak. Udah turun lagi di bawah 15.520-an ya Pak ya. Berarti udah 100 poin lebih. Bisa turun ke 15.400-an nih semoga Pak. Pak Pinonto Sitompul. Jadi hari Rabu kita bisa ketemu lagi ya untuk semua sobat trader handal. Saya akan melakukan lagi webinar di hari Rabu minggu depan ya, tanggal 6. Nah, kita ketemu lagi, kita bisa trading bareng lagi nih, Pak. Jadi, saya juga bisa memberikan pandangan saya, referensi saya. Biasanya hari Rabu kan itu data-data penting juga ya. Coba saya cek dulu hari Rabu datanya yang pentingnya apa. Ini emasnya seru nih Pak Amin, udah mulai break low. Mantap. Ada yang udah cuan dari sinyal live trading hari ini? Untuk daily strategi udah TP ya harusnya di 43 ya. Karena kalau rekomendasi sell di 53 walaupun tidak tercapai, memang tadi saya mau rekomendasi 52 itu area 52 memang 52 53 itu area sell yang ideal untuk emas hari ini ya. Oke, sambil dicek ini sambil Alhamdulillah ya. Ini Bapak Dwi ya. Dwi Wahyu Utami atau Ibu ya, maaf ya. Ibu ya. Oke, Ibu Dwi, alhamdulillah kalau memang udah profit bisa kita tahan ini karena range-nya juga masih sempit nih. Sami-sami nuwun. Matur nuwun sangat, Ibu. Ini saya sambil mau cek untuk data minggu depan ya. Sampai ketemu lagi kalau memang teman-teman berminat untuk mengikuti webinar atau sesi live trading di hari Rabu depan ya. Nah, untuk Ibu Vivi mungkin semoga harganya udah kejemput ya Bu yang 19.14 di hari Rabu Bu besok. Jadi tren ataupun seller udah sebenarnya ini kita data NFP ini ya kita ngelihat efeknya tuh sampai Senin gitu. Sampai Senin itu karena kita pengen melihat siapa nih pemenang antara buyer sama seller gitu. Nah, ternyata ini dari sesi 1 jam lebih dari eh, pasca rilis data NFP, sepertinya seller yang menang. Jadi harga sudah mulai turun sekarang di bawah 43, 42 mau di break ini kemungkinan akan turun secara berkala atau bertahap. Di bawah 38 ada 1934 untuk emas dan 1929 atau sampai area 1923 ya. Ya, kelihatannya memang para pelaku pasar nih lebih milih strong dollar ya Pak Amin ya. Iya. Strong dollar ya mungkin setelah data NFP tadi masih lebih baik dibanding estimasi rilisnya 187.000. Ini mengindikasikan juga tingkat suku bunga Amerika Serikat masih ada potensi dinaikkan sekali lagi nih mungkin sampai di level 6% ya. Kalau sekarang kan di 5,5 bahkan mungkin sampai 2 kali nih kalau datanya bagus-bagus terus. Betul. Nah, ini saya sudah bisa melihat ya untuk rilis data hari Rabu depan ya. Ada US trade deficit atau trade balance dan ada data ISM service dari data Amerika. Jadi kemungkinan sesi live tradingnya juga ada rilis data yang cukup bagus dari trade balance sama ISM service ya. Nah, kita ketemu lagi hari Rabu depan untuk sesi
webinar yang lebih condong atau lebih banyak live tradingnya aja ya. Untuk materi mungkin kita anggap ataupun kita bisa bahas di materi edukasi one on one di HSB ataupun materi Traber atau trading bersama di Telegram ya. Di sini saya juga ingin menginformasikan untuk nasabah yang belum bergabung di Telegram bisa ikut bergabung di channel Telegram HSB karena di situ informasi trading sinyal harian dari saya itu saya kirimkan setiap pagi atau mungkin siang ya. Minggu depan itu saya shiftnya masuk siang, jadi mungkin sebelum makan siang atau setelah makan siang saya akan kirimkan sinyal-sinyal trading ya untuk semua produk. Contohnya produk komoditas ada emas, ada minyak, lalu untuk forex-nya juga cukup lengkap untuk semua major ada. Dan untuk trading sinyal di single stock ada atau ada dua produk yang selalu saya update setiap harinya untuk saham Pfizer dan saham satu lagi itu bukan. Satu laginya saham Baik, ini saham Intel ya. kenapa Kenapa saya membuat sinyal trading untuk dua saham Pfizer dan Intel? Karena trading di saham Pfizer dan Intel ini margin requirement yang dibutuhkan itu sangat murah, cuman $7. Tapi tradingnya cuman bisa malam aja sampai closing Amerika ya jam 3 ya. Nah, itu juga potensi untuk tektok ataupun profitnya pergerakan saham Pfizer dan saham Intel itu bergerak di kisaran $2. Jadi untuk ambil profit harian itu masih sangat memungkinkan dengan modal margin requirement yang sangat kecil untuk nasabah yang punya balance atau ekuitas di bawah $30 itu udah bisa trading di saham single stock Amerika gitu. Dan sinyal tradingnya setiap hari saya bagikan di ini ya. Nama grupnya apa? Minta linknya. Oke. Oh, Pak Albert bisa di-share. ya baik. Nanti kalau misalkan untuk Coba. grup Sebentar ya. Telegramnya nanti akan dibagikan ya. Bisa nanti Bapak Ibu minta ke RM-nya masing-masing ataupun bisa langsung nanti eh, search dari Telegram itu HSB Investasi Official. Nanti linknya akan dibagikan melalui mungkin bisa kontak ke RM-nya masing-masing Bapak Ibu. Saya catetin aja ya untuk linknya ya. Sebentar ya. Belum verifikasi juga boleh kok untuk gabung di link itu ya. Oke, sebentar dirilis nanti setelah data ASM. Kita akan sudahi dulu ataupun kita tutup untuk webinarnya nanti setelah jam 9 lewat aja ya, Sobat Trader ya. Oke, ini akan saya coba ketik untuk Telegramnya ya. Baik, sambil menunggu Bapak Amin ketik ya. Oke. Ini 3 menit lagi rilis berita. Mungkin setelah news rilis nanti sesi webinar ini akan kita tutup ya Pak Amin ya. Dilanjutkan Iya. di hari Rabu. Jadi jangan takut ketinggalan, nanti sering-sering ikuti webinar kami sehingga bisa makin terampil ya untuk tradingnya Pak. Oke, itu linknya sudah saya ketikkan ya. Mungkin kalau memang belum bisa bergabung, bisa minta info di aplikasi ke CS juga bisa minta linknya atau bisa di invite. Mungkin kalau di sini
Saya ada nomor WA mungkin ya kalau memang untuk yang mau minta linknya nanti di via WA saya bisa share. Ini nomor WA-nya, bentar. Oke, ini nomor WA saya. Mungkin nanti bisa dilihat. Mau 1 menit nunggu lagi rilis rilis. data ASM. 1 menit lagi. Oke, kita nunggu rilis data ASM ya. Setelah itu baru kita akan tutup untuk sesi webinar hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya untuk semua sobat trader handal yang malam ini telah bergabung. Ini ada Bapak Alfitra, Ibu Dwi Wahyu Utami, Ibu Herna, lalu juga di sini ada tulisannya iPhone, saya kurang tahu ini siapa. Halo, Bapak Jeffrey, Bapak Langgeng Supriyanto, Bapak Pinonto Sitompul, Bapak Puji, Ibu Risma, terima kasih. Bapak Sigit Susilo, terima kasih. Dan Ibu Vivi, terima kasih banyak. Udah dirilis nih, Pak Amin. Hmm, Jam 9 udah rilis data. Makin jeblok nih. makin jeblok. Jadi masih selaras dengan teknikal ya. Untuk sementara OGU-nya udah break turun ini, berarti udah open sell kalau memang di bawah tadi setelah data NFP ya. Untuk targetnya nih, emas udah mau break low, berarti kalau kita lihat di H1 memang udah keluar eh, oversold minor, tapi saya ragu ini masih bisa turun. Kemungkinan akan testing ke area 35 ya, sampai area 29 ya new low-nya ya. Nomor HP-nya nggak keluar. Sebentar, saya cek lagi. Salah nggak ya? 0857 59 632757. Iya, ini nomor WA-nya sih sudah benar ya, Pak. Ibu Herna, maaf. Nomornya udah betul, Bu. Mungkin ada salah ketik di Ibu mungkin ya. Di saya sih enggak ya. Udah benar. Oke. Oke, eh, ini sudah bergerak turun, semua udah aman ya menurut saya ya. Untuk yang trading, saya kasih kesempatan nih sekali lagi kalau ada yang mau nanya sebelum saya tutup, ada yang mau tanya lagi untuk sesi webinar hari ini. Kita hari ini sudah hampir 2 jam ya. Mudah-mudahan bisa sangat membantu dan saya doakan semua nasabah yang ikut webinar hari ini profit semua nantinya apapun posisinya. Jika memang selaras dengan analisa teknikal saya bersyukur. Kalaupun salah, memang itu kesalahan dari saya, analisa saya mohon maaf. Jika ada salah tutur kata malam ini yang tidak berkenan bagi teman-teman sobat trader handal malam ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu-Ibu yang telah bergabung meluangkan waktunya di webinar. Kita bertemu lagi di webinar hari Rabu depan ya. Oke, Pak Albert bisa ditutup aja ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu-Ibu. Ya, sama-sama Pak Bapak Ibu. Sama-sama Pak Terima kasih. Langgeng, Kami pamit Pak dulu ya. Alfitra. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Selamat Terima malam kasih. semuanya. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Semoga semua sehat-sehat ya. Terima kasih.